Shalom, saya senang mendengar penjelasan dari Bapak mengenai pengajaran-pengajaran iman Kristen, dan sekarang ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah malaikat yang bukan pengikut Lucifer dilindungi Tuhan? Adakah ayatnya? Yang kedua, apakah peranan malaikat dalam kehidupan kita? Adakah ayatnya? Yang ketiga, apakah ada doktrin malaikat? Terima kasih Pak. Salam dari Grace Makassar. Sehat selalu, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Yang pertama apa? Apakah malaikat yang bukan pengikut Lucifer dilindungi Tuhan? Siapa yang saudara masukkan yang Lucifer? Kalau yang saudara masukkan yang Lucifer itu adalah iblis atau setan, saudara salah. Lucifer bukan setan, bukan iblis. Silakan lihat, cari di YouTube penjelasan saya tentang Lucifer. Tinggal ketik saja keywordnya di YouTube, Ezra Soru Lucifer. Ya, itu akan muncul banyak video pembahasan saya. Ya. Maksudnya topik Ezra Soru. Ya. Itu sama seperti kayak lalu ada mahasiswa yang dikasih tugas untuk bikin makalah tentang Yesus disalibkan. Lalu dia bikin judul filenya Ezra Soru disalibkan. Ya. Nah, jadi lebih baik tidak usah pakai kata Lucifer. Apakah malaikat yang bukan iblis atau bukan anak buah iblis dilindungi Tuhan? Nah, tergantung yang saudara maksudkan ini dilindungi bagaimana dan dilindungi dari apa. Ya, saya belum bisa menjawab pertanyaan ini kalau pertanyaan saudara kurang jelas. Kedua, pertanyaan dia yang kedua. Apakah peranan malaikat dalam kehidupan kita? Terus terang saya tidak tahu ya apa tugas malaikat hari ini. Ya, yang berhubungan dengan manusia. Kalau yang berhubungan dengan Allah banyak. Mereka melayani Allah, memuji Allah, menjaga kekudusan Allah. Tapi berhubungan dengan manusia ini saya tidak tahu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada Alkitab, bagaimana mereka berhubungan dengan manusia, ada banyak kerja. Mungkin saja mereka masih melakukan itu, hanya tidak kelihatan. Atau tidak diberitahu pada kita. Misalnya, malaikat itu bisa menolong orang percaya. Ya. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh itu adalah malaikat. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani siapa? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa mereka yang harus memperoleh keselamatan? Orang yang belum percaya. Kita orang percaya, orang pilihan. Jadi malaikat itu dikirim untuk melayani kita. Ya. Juga untuk menolong dalam memenangkan orang bagi Kristus. Coba lihat Kisah pasal 8. Kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nanti sida-sida Ethiopia diinjili oleh Filipus, lalu akhirnya dibaptis. Tapi siapa yang menyuruh? Malaikat. Malaikat yang menuntun sehingga Filipus itu ke tempat sehingga bertemu dengan sida-sida. Berarti malaikat ini menolong di dalam penginjilan. Ya. Lalu juga kita lihat 1 Korintus 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ini orang mati syahid. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Ini bicara tentang orang-orang yang dianiaya. Tapi menjadi tontonan bagi malaikat-malaikat. Berarti ada kemungkinan malaikat juga turut menyaksikan penderitaan orang Kristen. Ya. Lalu Kisah pasal 27. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang kusembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Berarti malaikat ini membesarkan hati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada
Paulus. Lalu Lukas 16:22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Berarti kelihatannya malaikat ini hadir pada saat orang mati. Dan mereka lah yang jemput jiwa-jiwa orang mati. Dan pada akhir zaman, mereka punya tugas adalah memisahkan orang percaya dan orang tidak percaya untuk dihakimi. Ya. Matius 13. Musuh yang menaburkan benih, lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman mereka akan waktu menuai akhir zaman, para penuai itu adalah malaikat. Mereka memisahkan orang fasik dengan orang benar. Itu yang digambarkan dalam Alkitab. Apakah malaikat masih melakukan hal itu sekarang? Saya tidak tahu. Ya. Kalau mereka masih lakukan, berarti mereka melakukan secara tidak kelihatan. Ya. Pas mati dijemput malaikat. Mungkin hanya orang yang mau mati saja yang tahu ada malaikat. Ya, tapi kita kan yang belum mati, ini kan tidak lihat loh. Ya. Lalu yang ketiga, pertanyaannya? Apakah ada doktrin malaikat? Ya, ada. Namanya angelologi. Ya, dari kata angelos Yunani dan logos ilmu. Jadi angelologi itu artinya doktrin tentang malaikat. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini,
Saya Pendeta Esra Soro dan tim Pijar TV, tim GKM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soro mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.